Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun dan mempertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kesempatan berharga. Sedikit tapi pasti kita bisa mengambil faidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman yang serba modern, di zaman yang banyak sekali lahirnya ulama, kita dimudahkan untuk memahami hadis Rasulullah SAW dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dan dengan berbagai media. Maka daripada itu, walaupun kita belajar tidak banyak waktunya, tapi justru di situ kita bisa mengambil banyak faidah. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa kita hafal. Apa yang kita hafal mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apa yang kita amalkan mudah-mudahan bisa kita dakwahkan. Dan ketika menjalankan semua itu, hendaknya kita senantiasa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Terus lakukan, terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh, jangan menjadi beban, jangan merasa berat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tambahkan wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Karena sabar itu butuh perjuangan. Terkadang kita sudah menahan berbagai halangan dan rintangan, tetapi ternyata kita goyah dan kita kalah. Maka Allah mengatakan wasabiru, tingkatkanlah kesabarannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang telah lalu kita telah membahas sedikit biografi tentang siapa? Abu Hurairah beserta Ibnu Hajar rahimahullah yang telah menghimpun berbagai hadis tentang adab, tentang etika, dan tentang berbagai kebaikan di dalam kitabnya Kitabul Jami', di dalam kitab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa mengambil banyak faidah. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa di antara metode kita dalam mempelajari hadis Rasulullah SAW
adalah dengan menghafalnya, ya, dengan cara menghafalnya. Mudah-mudahan jamaah semua hari ini hafal, ya. Ibu-ibu di atas ada yang hafal hadis pertemuan kemarin? Ya. Bapak-bapak ada yang hafal? Ya, baik. Jadi perlu kita perhatikan semangat kita di dalam menuntut ilmu, maka diiringi dengan murojaah. Ya, diiringi dengan murojaah. Walaupun terkadang kita tidak menulis, tidak mencatat, tapi dengan cara kita menghafal, dengan kita murojaah, insyaallah itu bisa lebih kuat. Dan yang paling kuat adalah dengan cara mengamalkan. Kalau sudah kita amalkan, insyaallah hafalan itu lebih kuat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita masih masuk di hadis pertama. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ada yang mau bacakan atau barangkali sudah hafal? Anda hafidta? Sudah hafal? Baik, masyaallah. Silakan Mas. Hadis rawah fi Tabul Jami' al-Adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimu 'ala al-muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza tasahhaka fansahu wa idza 'atasa fahmidallahu wa idza 'atasa fahmidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbi'hu rawahu Muslim. Fattabi'hu rawahu Muslim. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim dan muslim yang lain ada 6. Idza lakitahu fasallim alaihi. Jika engkau menjumpainya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang maka penuhilah. Wa idza stansahaka fansahu. Jika diminta, jika dia meminta untuk diberikan nasihat maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa, dan jika dia bersin maka fahamidallah, dan mengucapkan hamidallah maka balaslah, ya, doakanlah, ya. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Jika dia wafat, meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadirin sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak seseorang muslim itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Walaupun di sana ada berbagai hukum. Di antara hak muslim itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi semua itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita menunaikannya. Ya, idza lakitahu fasallim alaihi. Al-amru dalilun ala wujubil ibtida'i bisalam. Salah satu ulama menjelaskan bahwa perintah adalah menunjukkan dalil atas wajibnya untuk memulai salam. Ini dijelaskan di dalam Subulus Salam. Tetapi di dalam kitab yang lain tidak menjadikan wajib. Ya, tidak menjadikan wajib untuk memulai salam. Yaitu hanya sunnah. Hanya sunnah. Untuk memulainya itu sunnah. Walaupun di sini di dalam kitab Subulus Salam dijelaskan bahwa itu adalah wajib. Salam sebagaimana kita ketahui bahwa salam termasuk adalah nama-nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ismun min asma'illah. Faqauluhu assalamu alaikum, maka ucapan assalamu alaikum adalah ismullah alaikum. Nama Allah
bersama kalian. Artinya antum fi hifdzillah, kalian di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersamamu, artinya adalah Allah bersamamu. Allahu yushibuka. Di sisi lain seorang ulama mengatakan as-salamu bima'na as-salamah. Salam bermakna keselamatan, ay salamatullahi mulazimatan lak, yaitu keselamatan bagimu, keselamatan atas Allah bagimu. Wa aqalus salam an taqul, dan minimal mengucapkan salam yaitu dengan mengucapkan assalamu alaikum. Minimal mengucapkan salam adalah assalamu alaikum. Jika seseorang mengucapkan salam dengan orang yang lain, dia pun sendirian, maka boleh juga mengucapkan assalamu alaikum, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dalam kaidah bahasa Arab sendirian anta, maka domirnya adalah assalamu alaika. Tapi dibolehkan walaupun kita mengucapkan salam kepada satu orang dengan mengucapkan assalamu alaikum. Kenapa? Karena di sisi orang yang kita ucapkan salam, di sana ada malaikat. Di sana ada malaikat, maka malaikat pun bisa menjawabnya. Maka ucapkanlah salam kepada orang tersebut dan kepada malaikat. Wa akmalu, adapun yang sempurna adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang paling sempurna. Jadi maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ucapan salamnya umat Islam yang paling paripurna dan yang paling komprehensif. Di mana di situ ada doa kebaikan, keselamatan bagi orang yang mengucapkan, bagi orang yang diberikan salam. Maka dianjurkan bahkan wajib untuk menjawabnya, ya, agar kita diberikan keselamatan pula. Berbeda dengan ketika kita mengatakan selamat pagi. Berbeda ketika kita mengucapkan selamat sore, selamat malam. Maka yang selamat bukan orangnya, tapi yang selamat adalah pagi dan sorenya. Itulah perbedaan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yujzi'u bihi. Dan dibolehkan hanya sekedar mengucapkan assalamu alaik. Ya, seperti tadi diucapkan bahwa ketika sendirian boleh juga. Ya, tidak wajib, tapi dibolehkan mengucapkan assalamu alaik. Boleh juga dengan tanwin salamun alaika. Salamun alaik. Ya. Dan ketika seseorang mengucapkan salam kepada satu orang, maka dia wajib untuk menjawabnya. Ketika satu orang mengucapkan kepada satu orang, maka dia wajib untuk menjawabnya. Ya. Wa in kana al-mustallamu alaihim jama'atan. Adapun ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang banyak, seperti saya mengucapkan salam kepada hadirin, bagaimana hukumnya? Apakah sama-sama wajib? Tidak. Ketika saya mengucapkan salam kepada hadirin, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika Anda ada yang sudah menjawab salam saya, maka gugur. Ya, makanya tidak perlu kita mengulang-ulang salam walaupun tidak mengapa. Terkadang kita melihat dai kondang ketika mengucapkan salam harus dijawab seluruhnya. Ya, ternyata hukumnya itu dibolehkan, yaitu fardu kifayah. Ketika sudah, apalagi terkadang setengahnya atau sepertiganya sudah menjawab, maka sudah gugur jamaah untuk menjawab salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, ya, bahwa seseorang yang mengucapkan salam itu dianjurkan bagi orang yang sedang berkendara. Ini loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan salam itu akan terhindar dari, ada seorang yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan salam itu akan terhindar dari sombong.
yang pertama kali mengucapkan salam itu akan terhindar dari kata sombong. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, seseorang yang berkendara maka dia mengucapkan salam bagi orang yang berjalan. Tapi tidak perlu pamer juga, ya. Mentang-mentang pakai Pajero, buka kaca, assalamualaikum, ya. Masih pakai ya sepeda aja nih, ya. Tidak seperti itu juga. Jadi tetap mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, ya, atau wal mashi 'alal qa'id, orang yang berjalan dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan dia mengucapkan kepada orang yang duduk, ya. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit dia mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Seperti saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu, maka itulah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salam adalah hak orang muslim. Jadi salam itu tidak ditujukan kepada non muslim. Jikalau memang tidak tahu, maka itu berbeda kasusnya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa saudara kita atau teman kita itu memang non muslim, maka tidak perlu kita memulai salam kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan pula di dalam hadis yang lain dan di dalam kitab yang lain bahwa raddus salam fardu ain 'alal munfarid. Menjawab salam itu fardu ain bagi orang yang sendirian, ya. Lalu bagaimana ketika kita mengucapkan salam tapi yang kita kasih salam ghaib? Ya. Kan ini sering, ya. Orang Indonesia itu sering mengucapkan salam tetapi yang diberikan salam itu ghaib. Ya fulan, kemarin saya berjumpa dengan si Alan, ya. Kami ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Ternyata si Alan ini kenal dengan antum. Beliau menitip salam kepada antum, ya. Maka hendaknya dijawab, alaika, kepadamu, bagi yang dititipin salam, wa alaihi salam, bagimu dan baginya keselamatan. Bisa juga menjawab salam dengan risalah, dengan SMS, dengan WA, atau kita bisa menghubunginya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaif ya akhi, kemarin antum katanya nitip salam kepada Alan. Nah. Dan seperti itu, ya. Segera dibalas, baik itu dengan ucapan wa alaika wa alaihi salam, atau bisa dibalas dengan WA, atau bisa dibalas dengan kita langsung berkomunikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang salam, ya. Jadi dulu orang-orang itu mereka ketika bertemu dan berjumpa, mereka senantiasa mengucapkan salam. Idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alaihi. Rasulullah mengatakan, jika kalian menjumpai saudara kalian, maka ucapkanlah salam. Fa in hala bainahuma sadarah, jika mereka berpisah gara-gara sajarah, pohon, kemudian mereka kembali lagi, bertemu kembali. Mereka berpisah karena tembok, karena pohon, karena batu, kemudian bertemu kembali. Mereka mengucapkan salam kembali. Begitulah yang dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Anas radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan, kana ashabu Rasul, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamasyuna, ya, mereka berjalan, ketika mereka berjalan terpisah oleh syajarah, ya, terpisah oleh syajarah yaitu pohon, terpisah dengan tempat sampah, kemudian mereka berpisah, dan mereka ada berpisah ke kanan dan ke kiri gara-gara di tengahnya ada pohon dan ada tempat sampah. Wa idza taqo, kemudian mereka bertemu kembali,
ya min waraiha, setelah terhalang batu, setelah terhalang tempat sampah, dan setelah terhalang batu-batu tadi, maka mereka kembali mengucapkan salam kepada yang lainnya. Ya. Inilah dia di antara hikmah yang paling mendalam tadi, bahwa ketika kita memulai salam itu benar-benar akan menghilangkan rasa kesombongan. Ya. Cobalah kita bisa mempraktekkan. Terkadang orang sombong. Sombong kenapa? Tidak mau mendahului mengucapkan salam. Kenapa? Karena si fulan junior. Karena si fulan anak buah saya. Ya. Dan ini saya praktekkan di sekolah ketika anak bertemu dengan murid-murid mereka kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP. Ya, anak perhatikan terlebih dahulu. Datang mendekat kemudian dia salam, alhamdulillah dia sudah mempraktekkan. Ya, kalau dia ternyata tidak mengucapkan salam, maka saya ucapkan salam, assalamualaikum. Setelah itu saya tegur. Ya, saya contohkan dulu, kemudian saya tegur. Kenapa tadi tidak mengucapkan salam? Lupa Ustaz. Nah, ternyata dia lupa. Ya, begitu. Itu tidak akan menghilangkan kehormatan kita. Justru orang yang diberikan salam itu akan bahagia. Ya. Dan kita yang memulai salam akan didoakan kembali oleh saudara kita yang membalas salam kita. Baik, kemudian wa yukrahu an yusallima ala imra'atin ajnabiyyah, dimakruhkan ya mengucapkan salam kepada wanita ajnabi, non mahram. Ya. Ini bagi yang masih muda. Illa an takuna ajuzan, kecuali wanita-wanita yang sudah tua, maka dibolehkan untuk mengucapkan salam. Ini tentu adalah untuk mengurangi daripada fitnah. Ya, terkadang dunia yang terlalu bebas ya, menyebabkan mudahnya fitnah. Kita ingin menebarkan salam, ternyata yang ada adalah balasan yang berbeda. Maka daripada itu, untuk wanita-wanita asing maka dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Ya, maka salam kepada sesama akhwat sesama akhwat, kecuali ikhwannya sudah ajuz, sudah tua, kecuali akhwatnya sudah tua, apalagi yang sudah tidak berkeinginan menikah misalnya, ya, maka itu dibolehkan. Kemudian wa yusannu an yusallima 'inda al-insiraf, ya. Disunahkan mengucapkan salam ketika berpisah. Disunahkan mengucapkan salam ketika memasuki rumah sendiri. Ketika memasuki rumah dan ternyata rumahnya kosong, ada salamnya. Berbeda dengan ketika di dalamnya ada orang. Ada yang tahu salamnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini salam yang digunakan ketika kita masuk masjid. Bapak tadi masuk masjid sepi, nggak ada orang, ya. Padahal orangnya nyumput di dalam misalnya. Ya. Tapi kalau sepi maka dibolehkan. Atau kita punya rumah memang yang jaga adalah kita dan dua berkeluarga misalnya, dan itu semuanya sedang keluar kota. Kita tahu di rumah adalah kosong, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Menjawab salam dibolehkan dengan serupa, assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, dan lebih baik adalah menjawabnya dengan sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala yajuzu musafahatul mar'ah al-ajnabiyyah asy-syabah. Kemudian tidak dibolehkan mengucapkan salam sambil bersalaman. Maksudnya untuk non mahram. Bersalaman kemudian sambil bersalaman. Assalamualaikum. Ya, ini mungkin di dunia kerja yang mungkin bercampur ikhwan dan akhwat, atau di masyarakat yang bercampur, maka tidak dibolehkan untuk bersalaman kepada lawan jenis. Walakin tusannu musafahah
ar-rajul bir-rajul, disunahkan bersalaman. Jadi selain kita mengucapkan assalamualaikum, disunahkan juga untuk bersalaman laki-laki sesama laki-laki. Wal mar'ah lil mar'ah, dan wanita dengan wanita. Kemudian wala ba'sa bil mu'anaqah, dan dibolehkan untuk memeluk, ya, seperti biasanya yang habis pulang jauh atau baru ketemu, ya, atau di salat Id dan yang lainnya, dibolehkan salam sambil memeluk. Atau dibolehkan juga dengan mencium kepala orang soleh. Nah, ini biasanya di Arab, ya, mereka salaman, atau ya orang-orang keturunan Arab juga, mereka masih seperti itu, ya, salam sambil mengecup keningnya, ya. Nah, ini juga termasuk budaya Indonesia yang bagus, ya. Dan li ahli ilmi wal yadaini wa nahwihim, dan boleh juga kita salaman sambil mencium tangan orang yang soleh, asal tidak ghulu, ya, asal tidak ghulu. Saya pernah menjadi pembicara, saya pernah menjadi perwalian kalau kita ngantar nikah, ikhwan, apa namanya, Pak? Iya, jadi saya ngantar nikah laki-laki dari pihak laki-laki, ya, menyerahkan kepada pihak akhwat. Kebetulan penghulunya masih muda. Saya pakai jasnya kelihatannya jas tua. Saya pakai, ternyata penghulunya cium tangan sama saya. Biarin aja, ya. Tapi orang-orang pada kaget, kenapa dia cium tangan? Ya, itu terjadi real, ya, nyata di Gunung Putri, ya. Ternyata di Cilengsi itu ada yang masih muda-muda penghulunya, ya. Taib. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari salam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkanlah anak-anak kita, orang-orang yang terdekat kita untuk mengucapkan salam, ya, terkhusus di lingkungan kita, terkhusus kepada sesama jenis, ya. Jangan sampai kita menjadi dikatakan angkuh dan sombong gara-gara tidak mengucapkan salam. Memang seperti itu, ya. Orang-orang yang nggak pernah salam, ya, pasti akan terlihat sombong, ya. Maka walaupun itu bukan hadis, tapi secara secara manusiawi itu bisa menunjukkan orang itu angkuh, sombong dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya, untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Tapi kemudian yang kedua, biar dapat faedah yang banyak. Yang kedua adalah idza lakita wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Jika kamu diundang, maka penuhilah undangannya. Ini undangan apa, Pak? Undangan apa? Karena undangan ini wajib. Poin yang kedua itu wajib. Ya. Wa idza da'aka fa'ajib. Jika engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Tapi undangan ini secara umum itu ada undangan, ya. Tapi kalau undangan tahlil bagaimana? Ya, Anda tidak menjawab, saya malah bertanya, ya. Kalau undangan tahlil bagaimana? Tapi di sini zahiruhu umumu haqiqatil ijabah. Ya, secara zahir, secara umum adalah, ya, untuk menjawab pada setiap dakwah, pada setiap undangan. Yad'u biha, apa yang diundang dengannya. Jadi kita secara umum itu memenuhi undangan. Ini konsep umumnya, Pak, ya. Secara umumnya. Jangan dijadikan dalil khusus. Ini secara umum kita dianjurkan untuk memenuhi undangan. Nah, secara umum itu tidak menjadi wajib. Yang wajib menurut ulama adalah wa khassaha al-ulama'u bi ijabati da'watil walimah. Dan yang diwajibkan adalah yang secara khusus ketika kita diundang untuk memenuhi walimatul urs, yaitu pernikahan. Itu juga masih bisa gugur. Bisa gugur gak, Pak? Bisa. Ternyata di sana ada dangdut. Ya, ternyata di sana ada dangdut.
itu gugur saat itu, saat misalnya siangnya, tapi masih ada cara untuk memenuhinya. Ya, kenapa? Karena orang Indonesia itu umum juga ya. Kadang kita memenuhinya di pagi hari sebelum datang. Kadang ketika akad, karena ketika akad kan musik mati kan, mati. Atau pas menjelang sholat, nah itu juga dimatikan. Atau setelah bubar, sound system udah mati, kita datang misalnya, ya. Maka itulah siasat-siasat agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah. Kecuali itu dangdutnya memang dangdut dari pagi sampai siang tidak ada jeda sampai selesai, maka itu mutlak kita tidak bisa menghadirinya, ya. Begitu juga dibolehkan tidak menghadirinya ketika kita sakit, jangan dipaksa, ya. Apalagi sakitnya kolesterol, di sana makannya daging dan lain-lain, ya. Tambah parah misalnya. Atau adanya hujan yang lebat. Hujan yang lebat, kita nggak punya mobil misalnya. Grab nggak ada, kenapa? Lagi hujan, misalnya nggak mau ngambil, maka itu juga boleh untuk meninggalkannya. Dan sebab-sebab yang syar'i maka itu dibolehkan. Maka para ulama menjelaskan innaha fi da'watil walimah wajibah. Sesungguhnya undangan walimah itu wajib selama tidak ada unsur-unsur yang menggugurkannya. Ya, selama tidak ada unsur-unsur yang menggugurkannya. Itu poin yang kedua. Selanjutnya, kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga apa? Wa idza atasa. Yang ketiga apa? Wa idza stansahaka fansahu. Baik. Yang ketiga, ini kebalik. Oh, sudah kelewat. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau menasihatinya. Ya. Apabila dia memintamu nasihat, maka nasihatilah. Ya. Rasulullah SAW sering diminta nasihat oleh sahabat, dan Rasulullah SAW memberikan jawaban yang tidak sama. Ya, ketika ada seorang yang sholatnya sering bolong-bolong, sering tidak tepat waktu, maka Rasulullah mengatakan nasihatnya apa? Sholatlah, sallu ala waqtiha, salli ala waqtiha. Ya, maka Rasulullah menasihatnya untuk sholat tepat waktu. Jadi amalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat waktu. Kenapa? Karena tadi yang bertanya adalah orang yang suka terlambat salatnya. Ketika ada sahabat lagi yang datang kepada Rasulullah dan dia adalah termasuk orang yang tidak pandai berbuat baik kepada keluarga, maka Rasulullah SAW mengatakan amalan yang terbaik di sisi Allah adalah birrul walidain, yaitu dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitu juga ketika kita dimintai nasihat oleh saudara-saudara kita, maka itu haknya dia, ya. Perkara kita akan menjawab atau tidak, ketika kita memiliki ilmu silakan dijawab. Ya, ini perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ya. Kenapa Rasulullah SAW dan para nabi yang lain mereka sudah mencontohkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memberikan nasihat. Innamal mu'minuna ikhwah wa ana lakum nasikhun amin. Saya adalah pemberi nasihat bagi kalian. Ya, sedangkan kita sesama muslim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita adalah bersaudara. Maka daripada itu, ketika kita memberikan nasihat, bukan seperti kita memberikan nasihat kepada penjahat. Bukan seperti kita memberikan nasihat kepada orang yang kita benci. Bukan. Kenapa? Karena yang meminta nasihat itu adalah saudara kita.
Ketika kita melihat saudara kita, maka Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman orang yang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya, kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nggak mau disesatkan, jangan menyesatkan orang lain. Begitu secara simpelnya. Jangan sampai ketika kita dimintai pendapat malah kita memberikan pendapat yang sesat. Ya, misalnya seorang bapak, seorang tua habis ada seorang laki-laki yang naldor. Ya, saya nggak kenal orang ini. Ya, kemudian ke masjid cerita sama temannya mengatakan, oh saya kenal. Ya, maka bapak ini mengatakan, bagaimana pendapat anda tentang si fulan? Berikan berita yang benar. Ya, jangan sampai karena bapak ini juga suka sama anaknya, jangan, dia itu tidak baik. Kenapa? Ya karena dia telah mendahului saya, misalnya. Ya, dan lainnya. Tidak boleh seperti itu. Dia seperti setiap hari kerja di sini, pekerjaannya halal, alhamdulillah, ya kan? Tinggalnya di sini, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, diberikan informasi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mbak. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nuwasil, kita lanjutkan poin yang kelima. Idza marida fa'udhu. Ya, jika dia sakit maka jenguklah. Fihi dalilun ala wujubi iyadatil muslim lil muslim. Ini menunjukkan dalil wajibnya untuk menjenguk sesama muslim yang sakit. Ini awalnya.
Tetapi jumhur ulama mengatakan wa dhahabal jumhuru ila annaha mandubah. Para ulama secara jumhur, secara umum mengatakan adapun ya ini menunjukkan tentang sunnahnya menyenguk orang yang sakit, ya, menyenguk orang yang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pemahaman hadis ini adalah anna haqqul iyadah lil muslim. Sesungguhnya hak menyenguk, ya, secara umum hak menyenguk adalah untuk kaum muslimin. Pada dasarnya hak menyenguk kepada orang yang sakit itu untuk muslim, sesama muslim, ya. Banyak hikmah yang kita temui ketika seseorang itu menyenguk saudaranya yang sedang sakit, ya. Barangkali sudah ada yang mempraktekannya. Karena biasanya mudahnya pintu hidayah ketika orang itu sakit, ya, ketika orang itu sakit. Apalagi ketika orang yang bermusuhan, dia sudah lemah, didatangi lawannya, apa bisa balas, ya? Aduh, saya mau balas apa nih? Saya lagi sakit, datang lagi, ya. Misalnya, itu bisa menjadikan pintu maaf, dan itu bisa menjadikan pintu taubat, dan itu bisa menjadikan pintu pembuka hidayah. Barangkali orang yang keras terhadap Islam dan yang lainnya, padahal dia sebenarnya muslim, tapi dia malas dan yang lainnya, itu juga bisa menjadikan pintu memberikan nasihat kepada orang yang sedang sakit. Ya, bisa kita aplikasikan. Cobalah. Ya, insyaallah itu lebih bermakna daripada ketika kita menyenguk dia dalam kondisi sehat, yang ada sombong misalnya, ya. Tapi dalam kondisi sakit, sombongnya udah mulai turun. Syukur-syukur hilang. Ya, alhamdulillah. Maka dari syariat ini ada hikmahnya. Ada hikmah yang sangat mendalam. Kemudian ketika kita sakit, ya tanyakan kondisi-kondisi yang sewajarnya. Jangan tanyakan yang tidak penting, ya. Kira-kira dari rumah sakit dari rumah saya menuju ke rumah sakit Anda berapa belokan, ya, itu tidak bermanfaat, ya. Tapi tanyakan yang bermanfaat. Kira-kira apa selanjutnya pengobatannya? Apakah cukup di Indonesia? Apakah harus ke luar negeri misalnya, ya, dan yang lainnya. Kemudian tidak dianjurkan untuk berlama-lama, ya, apalagi orang yang mungkin lagi kronis, ya. Cukup misalnya dilihat dari jauh, memang bolehnya seperti itu, silakan. Kalau memang dibolehkan untuk bersalaman, ya, memberikan nasihat, itu ahsan, itu bagus, ya. Seperti tadi, itu bisa menjadi pintu hidayah, ya. Dan tentunya kita bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di rumah sakit, ya. Misalnya menyenguk harus siang, menyenguk harus malam, maka silakan diikuti, ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu orang yang sakit, ya. Jangan sampai kita menyenguk orang hidup, ya, malah jadi itu dia bahaya, ya. Maka ada aturannya, jangan lama-lama, ya. Kecuali memang tidak ada orang dan kita bisa menggantikan perawatnya, mungkin lagi kemana, atau mungkin keluarganya adalah sedang beli obat di apotek misalnya, ya, tukeran sebentar, ya, nggak masalah. Kemudian disunahkan untuk mendoakan, Pak. Jangan lupa. Ya, kita sering menjenguk orang sakit tapi lupa untuk mendoakan. Jangan mentang-mentang kita punya, ya, masalah dengan yang sakit, ya, sehingga kita mengatakan syukurin dulu, ya. Jangan. Kita doakan. Ya, kita doakan semoga diberikan hidayah. Tapi secara khusus doanya adalah agar diberikan kesembuhan. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma Rabbin nas adhibil ba'sa asfi anta safi la safiya illa anta sifaan la yughadiru saqama. Itulah
yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan kepada orang yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah kita akhiri ya. Yang terakhir adalah idza mata fasbahu. Jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya, ya. Iringilah jenazah. Qad jaa fil Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ya, ada hadis lain di sana menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengiringi jenazah. Man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Orang yang menyaksikan jenazah kemudian dia mensolatkannya, maka pahala baginya adalah 1 qirat. Dan jika dia sampai mengkuburkannya, maka pahala dia adalah 2 qirat. Qila wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Maka Rasulullah menjelaskan seperti 2 gunung yang tinggi, yang besar, ya. Jadi saking besar pahalanya orang yang menguburkan, mensalatkan, mengiringi dan menguburkan, maka itulah hak seorang muslim, ya. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, ya. Wattiba'ul janazah sunnah, dan mengiringi jenazah ini hukumnya sunnah. Wa huwa haqqul lil mayyit, dan itulah haknya mayit, hak terakhir, ya. Dia nggak minta apa-apa lagi, cuma minta didoakan dan diiringi dan dikuburkan, ya. Tetapi ketika kita mengiringi mayit tersebut dimakruhkan, ya. Dimakruhkan itu dibenci untuk mengangkat suara, ya, ngobrol apalagi, ya. Kemudian walaupun itu dengan bacaan ataupun dengan zikir-zikir itu ternyata dimakruhkan, ya. Kemudian disunahkan untuk, ya, bagaimana kita berpikir tentang memikirkan bahwa kita juga akan wafat juga, ya. Kemudian menunjukkan bahwa kita itu sedih, bahwa kita akan bernasib serupa, ya. Dan tidak dianjurkan untuk tersenyum, ya. Teman kita meninggal kita malah tersenyum, apalagi tertawa, ya. Ini tentu lebih keras larangannya. Dan ketika kita mengantarkan jenazah tersebut tidak diperkenankan untuk membahas dunia, ya. Cukuplah ini sebagai nasihat buat kita bahwa kita juga akan menyusul saudara-saudara kita yang telah mendahulinya. Inilah 6 hak sesama muslim. Hak ini ada yang wajib, ada yang sunnah, dan hak ini secara umum adalah untuk orang muslim. Nah, tadi ada pertanyaan. Sekarang bagaimana ketika seorang non-muslim sakit? Apakah boleh kita menjenguknya? Ya, sebelum Bapak bertanya, saya bertanya dulu. Jadi secara histori, ya, dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjenguk orang yang non Muslim. Siapa? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Thalib. Beliau belum masuk Islam, tapi ketika sakit Rasulullah menjenguknya, ya. Selama masih aman dengan perkara akidah, maka la ba'sa bihi, maka diperbolehkan. Tapi hak, secara hak, maka ini untuk sesama muslim. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ada waktu mungkin 5 menit untuk tanya jawab, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, jadi saya tidak perlu menjawab, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari saya, dan tidak ada kesempurnaan ketika kita belajar, kecuali terus belajar lagi dan terus mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan nasihat buat diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.